Baik, Mas Baik. Iqbal, ketika kita berbicara ya, Hmm. tadi berkaitan dengan anggota DPR yang dilantik. Ya. Ada banyak perhatian dari masyarakat ya, mulai dari siapa saja, dimulai dari berapa banyak, Betul. kemudian siapa saja, profilnya apa saja, karena datang dari berbagai kalangan ya. Ya. Memang mostly politikus, tapi ada juga beberapa yang artis, kemudian Betul. juga bahkan keluarga Ya. dari anggota DPR sebelumnya. Ada juga banyak yang suami istri, Ya. banyak yang ada juga bapak anak dan lain sebagainya. Tapi ketika kita rangkum begitu ya profil dari anggota DPR di periode 2024 hingga 2029 seperti apa? Ya memang kita kalau DPR baru kan selalu ada harapan baru ya. Dalam artian kita berharap dengan kinerja yang nanti akan mereka lakukan gitu ya. Itu bisa menghasilkan banyak produk legislatif yang memihak kepada rakyat. Karena fungsi DPR itu kan 3 sebenarnya, pengawasan, penganggaran, dan juga legislasi. Cuman kalau kita berkaca ke DPR yang lalu, itu banyak sekali target yang meleset gitu ya, dari sisi legislasi misalkan. Kemudian banyak undang-undang, mungkin di sini Iva dan teman-teman redaksi juga sudah banyak sekali mengulas gitu ya dengan narasumber, misalkan undang-undang soal EBT, undang-undang migas. Belum lagi kalau di yang umum tuh undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, kemudian juga undang-undang perampasan aset misalkan yang itu juga ramai gitu ya. Itu sampai sekarang juga belum ada belum ada perkembangan gitu ya, bahkan seolah-olah mandek aja gitu. Jadi memang PR DPR ini sebenarnya berat sekali ya, dan kalau kita lihat profilnya kan sebenarnya hampir 50% lebih itu orang-orang lama sebenarnya. Bahkan ada yang sudah 4 periode, 5 periode gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi pengalaman mereka juga sudah harusnya tidak ada masalah. Kemudian dari yang baru pun yang tadi sempat disebutkan oleh Iva bahwa ya memang beberapa ini kan kekerabatan juga. Jadi kalau kekerabatan ini kan mereka juga sudah harusnya pastilah tahu dari orang tuanya, dari pamannya, misalkan dari tantenya misalkan. Bahkan ada beberapa mantan kepala daerah juga yang kemarin itu terpilih jadi anggota DPR. Misalkan Pak Wahidin Halim, dia gubernur Banten, sekarang DPR RI. Jadi dari segi pengalaman, profil, dan ya popularitas tentu ya, mereka ini figur-figur yang sebenarnya kita berharap dengan ada DPR baru ini ya tentu kita bisa menyaksikan kinerja yang baik dari sisi tadi ya, pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Oke, tadi kan ada komposisinya adalah 55% ini orang lama, 45% berarti kan kurang lebih itu wajah-wajah baru dengan experience baru gitu. Betul. Kan. Dari Mas Iqbal ataupun juga mungkin dari kacamata redaksi CNBC Indonesia melihat kapabilitas, melihat mungkin sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh gitu yang bisa dibawa oleh sosok-sosok baru ini di DPR seperti apa? Ya dengan adanya orang-orang baru ini, terlepas dari apapun latar belakang mereka dan usia mereka ya, tadi sempat dimention juga yang usianya di bawah 30, saya tentu dan saya rasa publik juga berharap mereka bisa bekerja dengan baik lah. Standar baik ini kan apa sih? Misalkan fungsi-fungsi pengawasan berjalan, kalau misalkan ada mitranya mereka, kementerian lembaga yang tidak benar dalam bekerja ya tegurlah gitu. Terlepas dari itu nanti bagian dari koalisi atau bukan. Kemudian dari sisi penganggaran, bagaimana mereka memperjuangkan anggaran minimal di daerah pemilihan mereka. Rata-rata kebanyakan kalau kita lihat di dialog-dialog di media, itu mereka semua berkomitmen memperjuangkan memperbaiki sekolah, memperbaiki jalan, tapi apakah mereka juga paham bahwa misalkan itu terkait dengan fungsi mereka di komisi yang mana gitu. Kalau komisinya komisi 1 ya mau memperjuangkan apa untuk infrastruktur kan tidak mungkin bisa kan, karena kan komisi 1 bidangnya Kominfo, luar negeri, intelijen gitu. Jadi ini juga kebanyakan saya rasa mungkin ada dana aspirasi atau seperti apa. Terus yang terakhir soal fungsi legislasi. Jangan sampai undang-undang itu kan ya kita berharap undang-undang yang dihasilkan, dan ini banyak banget nih utang-utang undang-undang yang belum terselesaikan yang udah berperiode-periode ini ya kita harapkan bisa cepat selesai juga ya, karena misalkan undang-undang energi baru, energi terbarukan ya kita udah bolak-balik lah bicara soal transisi energi, tapi kok undang-undangnya kayaknya tarik ulurnya lama banget gitu. Kita berharap DPR baru ya bisa mendorong itu sih, itu salah satu contoh. Oke, nah yang menjadi tantangan atau tugas berat bagi DPR periode 2024 hingga 2029 ini seperti apa? Karena tadi satu adalah menyelesaikan PR legislasi yang belum selesai begitu. Tapi mungkin ada tantangan lain juga melihat dari sisi
pemerintah ya, dari sisi kementerian, ini juga kan ada potensi bahwa kementerian dan juga lembaga ini akan jauh lebih banyak begitu ketimbang periode sebelumnya. Apakah ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi DPR? DPR ya. Ya kalau kita lihat produk legislasi itu kan minimal ya, jangan sampai baru disahkan langsung digugat gitu. Kenapa sih kebanyakan produk-produk legislasi itu langsung digugat ya, karena pelibatan publiknya juga tidak banyak. Itu udah menjadi rahasia umum lah. Bahkan beberapa dari anggota DPR sendiri juga suka mengkritik gitu. Kok ini undang-undang ini kok bisa cepat, cuman sekian jam, tapi undang-undang yang itu bisa bertahun-tahun gitu. Jadi ini kalau misalkan ke depan tekanan publik juga berkurang, ya tentu kita berharap publik memantau terus ya, karena dengan struktur partai yang kita lihat di DPR pun sekarang kan ya hampir semua sudah menjadi bagian dari koalisi. Jadi kalau kita lihat ya harusnya sih dalam pembahasan undang-undang ke depan itu tidak akan ada masalah, karena pasti semua setuju apa arahan ketua umum, pasti ketua fraksi dan anggota fraksi akan menjalankan. Tapi kontrol publik sih yang menurut saya sih harus diperkuat ke depan, karena kalau tidak ya undang-undangnya mungkin tidak akan ada, bahasa kerennya tuh meaningful participation lah, partisipasi yang bermakna dari publik. Oke, tadi secara mayoritas kan kemungkinan akan pro ya kepada pemerintah karena balik lagi sudah koalisi begitu kan. Betul. Nah, tapi dari sisi ketua sendiri ini kan juga diusung oleh PDIP begitu dengan suara terbanyak. Puan Maharani kembali begitu menjadi ketua DPR begitu, dan PDIP juga hingga saat ini masih belum melihat, kita masih belum melihat begitu ya bahwa dukungan dari PDIP kepada pemerintah atau masuk ke dalam koalisi pemerintah. Nah, ini seperti apa begitu, karena sekali lagi ketua DPR-nya juga kalau ketua DPR Puan Maharani saya rasa kita sudah tahu sejak lama ya, karena undang-undang MD3 yang mengatur pemilihan pimpinan DPR itu kan tidak diutak-atik. Kalau kita ingat dulu 2014 kan sistemnya adalah paket ya yang dibawa. Makanya waktu itu yang bisa terpilih adalah Setia Novanto ketika itu. Itu kan dari koalisi Merah Putih yang padahal ketika pemilihan presiden mereka kalah gitu. Tapi kan mungkin karena bagian dari keberlanjutan, dan saya rasa juga ini bagian dari kompromi, jadi undang-undang MD3 itu ya tidak direvisi gitu. Jadi ya paketnya seperti itu, jadi urutan pertama sampai kelima dalam pemilu legislatif, otomatis dia jadi pimpinan di DPR gitu. Cuman memang kalau yang berubah kan yang tetap adalah Pak Dasko ya, Pak Sufmi Dasko tetap dari Gerindra, Pak Cucun dari PKB, Pak Adis Kadir dari Golkar, dan Pak Saan Mustafa dari Nasdem. Ya memang mereka semua figur-figur politisi senior ya, yang saya pikir memang layak untuk menjadi pimpinan gitu di DPR. Oke, nah kalau kita lihat DPR-nya kan tadi PDIP, MPR-nya diduduki oleh partainya Prabowo begitu kan, Gerindra begitu. Nah ini seperti apa nanti mungkin koordinasi antar keduanya begitu dari pandangan? Ya kalau MPR ini kan sebenarnya fungsinya sudah tidak mungkin sebesar dulu ya, ketika dulu kan bisa memberhentikan presiden. Kalau sekarang kan MPR ya kebanyakan pimpinan mereka kan sosialisasi 4 pilar ya, Pancasila, UUD 45, kebinekaan, dan itu selalu tugas utama dari MPR itu. Jadi kalaupun yang mendapat adalah pimpinan dari Partai Gerindra, yang idealnya menurut orang-orang kan harusnya kok bukan partai urutan kedua ya yang mendapat gitu. Karena kalau kita lihat pola 2019 itu kan ketua DPR-nya Ibu Puan Maharani, ketua MPR-nya Pak Bambang Susatyo dari Golkar, dan Golkar itu runner up. Sekarang pun kan Golkar runner up juga. Kenapa dia nggak menjadi ketua MPR, kok malah cuman wakil gitu ya? Ya tentu mungkin akan ada deal-deal dalam bentuk yang lain gitu. Jadi pembagian itu kan tidak melulu entah komisi di DPR atau misalkan dalam wujud kementerian, dalam wujud lembaga, atau misalkan dalam bentuk program-program yang lain ya, kita mungkin jabatan-jabatan lain ya kita harus ikuti terus gitu pembagian dinamika politiknya gitu. Oke, nah tapi ketika nanti ya PDIP ini menjadi koalisi, seperti apa kontrolnya begitu untuk karena di satu sisi artinya semua partai begitu menjadi koalisi, seperti apa? Sebenarnya kembali lagi kepada fakta bahwa DPR itu adalah wakil rakyat ya. Mereka itu, partai itu adalah institusi, tapi mereka sendiri adalah wakil rakyat. Mungkin kita ingat dulu konflik antara Pak Fahri Hamzah di PKS dengan partainya sendiri. Itu kan Pak Fahri bersikukuh bahwa
dia tidak bisa diganti semena-mena karena dia adalah wakil rakyat. Ya. Dia bukan wakil partai gitu. Jadi saya berharap tentu walaupun nanti misalkan ada yang bilang PDIP akan bergabung dan seterusnya, saya berharap tetap fungsi kontrolnya tetap dari masing-masing anggota itu gitu. Dan tidak melulu juga kok kalau kita perhatikan misalkan rapat-rapat di DPR, mentang-mentang satu koalisi terus dipuji-puji aja gitu kementerian lembaganya. Enggak juga. Kalau memang ada masalah ya tetap akan dikritik sama anggotanya gitu. Karena masing-masing anggota kan juga dia didesak juga sama masyarakat di daerah pemilihan dia. Dan ini pasti masalahnya ini kan amanah dan udah tentu mereka akan all out juga untuk memperjuangkan itu. Kalau misalkan menterinya satu koalisi tapi misalkan ini jalan rusak misalkan gitu. Dan ini jalan nasional katakan menteri PU-nya satu koalisi. Kalau memang nggak dikerjakan juga ya pasti akan disikat juga. Karena buktinya sebetulnya masyarakat yang menilai. Iya masyarakat juga kan. Ujung-ujungnya si anggota juga akan berpikir untuk periode berikutnya juga kan. Kalau misalkan katakan dia punya ambisi politik misalkan untuk menjadi kepala daerah misalkan. Kalau misalkan dia nggak perform sebagai anggota DPR, tidak memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, yaitu bagi dia dilema juga gitu. Dan beberapa tokoh kan kalau kita lihat sebenarnya mereka lebih besar dari partainya. Dalam artian dari sisi figurnya sendiri, mereka itu sudah sangat terkenal di daerahnya gitu. Kan sudah biasa juga kan kita ngelihat, nih kemarin kok perasaan dia di Nasdem kok sekarang di Demokrat. Atau misalkan tiba-tiba dari Golkar ke PKS gitu. Ada aja kan yang model-model begitu gitu. Karena hakikatnya memang sekali lagi adalah mereka wakil rakyat begitu ya. Begitu. Walaupun kadang-kadang rakyat merasa tidak diwakili begitu ya. Itu memang agak sulit tapi ya memang at least gitu kan hakikatnya mereka balik lagi adalah wakil rakyat ya.